Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Baik anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami materi pelajaran 13, yaitu gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita hening sejenak. Kita akan mohon bimbingan Tuhan agar Tuhan sungguh hadir di dalam pembelajaran kita sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala bimbingan dan berkat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali hadir bertemu untuk bersama-sama mendalami materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, khususnya tentang materi gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Kami mohon Engkau hadir di tengah kami, membimbing Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu, dan semoga materi ini sungguh berguna, bermanfaat bagi kami, agar iman kami kepadamu semakin hari semakin tumbuh, berkembang, menjadi semakin dewasa. Akhirnya Bapa, seluruh pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang terkasih, setelah beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang kitab suci dan tradisi, hari ini kita akan bersama mendalami tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Selama 6 abad sebelum kedatangan Yesus, bangsa Israel selalu dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Persia, bangsa Yunani, dan terakhir bangsa Romawi. Dalam situasi tertindas seperti itu, bangsa Israel selalu memimpikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Untuk mengerti dengan baik impian bangsa Israel tentang kerajaan Allah dan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, maka kita akan mendalami tentang situasi sosial masyarakat Yahudi, paham-paham tentang kerajaan Allah, dan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Materi yang akan kita perdalam ada 3, yaitu situasi sosial masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yang kedua, paham-paham tentang kerajaan Allah. Ketiga, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu persatu materi ini. Yang pertama, situasi sosial bangsa Israel. Yang pertama, situasi sosial politik. Setelah masa pembuangan bangsa Israel di Babilonia 6 abad sebelum Yesus, Palestina tunduk kepada kerajaan Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Selain pejabat-pejabat boneka, masih ada kelas pemilik tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini sering memihak penjajah supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa
atau nama baik di depan penjajah, karena Roma mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak seseorang. Puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea. Ia harus seorang Romawi. Ia berwenang menunjuk raja dan imam agung. Di Yudea, imam agung berperan di bidang politik sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas. Dominasi militer terlihat dengan kehadiran tentara Romawi di mana-mana. Mereka diambil dari Syria atau Palestina, tetapi tidak dari kalangan Yahudi. Situasi yang menekan kadang-kadang tidak tertahankan, sehingga timbul pemberontakan yang umumnya digerakkan oleh kaum Zelot yang bermarkas di Galilea. Namun, pemberontakan kaum Zelot ini selalu dapat ditumpas. Penumpasan kaum Zelot ini biasanya membawa korban nyawa tidak sedikit. Berikutnya kita lihat situasi sosioekonomi. Penduduk desa biasanya hanya memiliki lahan-lahan kecil untuk usaha pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang kaya raya dan mereka tinggal di kota-kota. Lahan luas yang dikuasai oleh para tuan tanah itu digunakan untuk menanam jagung dan peternakan besar. Para tuan tanah yang tinggal di kota-kota itu praktis menjadi pengemudi roda ekonomi kota dan perdagangan internasional. Rakyat kebanyakan biasanya menjadi penggarap tanah atau buruh tani atau penggembala ternak milik tuan-tuan itu. Kondisi ekonomi sebagian besar penduduk atau rakyat hanya pas-pasan, bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena penghasilan mereka terlalu kecil. Dalam situasi yang parah seperti itu, rakyat masih dibebani berbagai macam pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk bait Allah dan sebagainya. Konon, pajak dan pungutan-pungutan tersebut dapat mencapai 40% dari penghasilan rakyat. Kemudian kita lihat situasi sosial kemasyarakatan. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial, yaitu tuan tanah besar, pemilik tanah kecil, perajin, kaum buruh, dan budak. Di daerah perkotaan terdapat beberapa lapisan kelas sosial. Lapisan kelas sosial tertinggi adalah kaum aristokrat, imam-imam, pedagang-pedagang besar, dan pejabat-pejabat tinggi. Lapisan kelas sosial menengah bawah adalah para perajin, pejabat-pejabat rendah, awam, dan kaum Lewi. Lapisan kelas sosial paling bawah adalah kaum buruh yang pada umumnya bekerja di sekitar bait Allah. Di samping itu terdapat juga kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri atas orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu hal, bukan karena kondisi ekonomi. Misalnya, para pendosa publik seperti pelacur dan pemungut cukai, penderita kusta yang menurut keyakinan Yahudi disebabkan oleh dosa si penderita atau dosa orang tuanya. Menurut orang Yahudi, dosa itu dapat berjangkit seperti kuman penyakit. Oleh sebab itu, orang baik-baik tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa. Selain adanya kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosial seperti di atas, terdapat juga berbagai bentuk diskriminasi, misalnya diskriminasi rasial, seksual, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan situasi sosio-religius? Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Mereka menyoroti ketaatan pada saat pasal hukum Taurat. Bagi mereka, menjadi rakyat Tuhan berarti taat pada setiap pasal hukum Taurat. Mereka berusaha menerapkan hukum Taurat pada setiap segi kehidupan. Tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka.
Menaati hukum Tuhan berarti menaati secara ketat terhadap setiap pasal hukum Taurat. Orang-orang Farisi gemar memperluas tuntutan-tuntutan kebersihan yang berlaku untuk para imam bagi seluruh masyarakat Israel. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga sering mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Singkatnya, rakyat kebanyakan di Palestina sangat tertindas pada saat Yesus muncul. Mereka ditindas secara politis, ekonomis, sosial, bahkan religius. Kemudian kita akan dalami materi yang kedua, yaitu paham-paham tentang kerajaan Allah. Paham mengenai kerajaan Allah di kalangan bangsa Israel dipahami secara berbeda-beda. Pertama, paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis. Paham ini dihayati oleh kaum Zilot, terutama mereka yang bertujuan membebaskan bangsa Israel dari kuasa politik penjajah kafir. Kaum Zilot berjihad untuk mengusir kaum kafir. Mereka berharap dengan kebangkitan nasionalisme, kemenangan bangsa Israel dapat tercapai dan kerajaan Allah tercipta. Yang kedua, paham kerajaan Allah menurut pandangan para apokaliptis. Aliran ini percaya akan datangnya penghakiman Allah, karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru. Dalam dunia baru itu, yang baik akan dianugerahi kebakaan dan yang jahat akan dihukum. Dan yang ketiga, paham kerajaan Allah menurut pandangan para rabi. Allah sekarang sudah menjaga secara hukum, sedangkan di akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi dan menyatakan kepada sekalian bangsa. Bangsa Israel yang dikuasai oleh orang-orang kafir karena dijajah oleh bangsa Romawi yang dianggap kafir merupakan akibat dari dosa-dosanya. Jika bangsa Israel melakukan hukum Taurat, maka penjajah akan dipatahkan. Karena itu, mereka yang sekarang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan hukum Taurat, maka bangsa Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Lalu bagaimana kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri? Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri atau percaya kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Dalam rangka ini, kerajaan Allah terkait dengan penghakiman terakhir, dan ukuran penghakiman adalah tindakan kasih. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah. Bandingkan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Kerajaan Allah mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda Yesus. Oleh karena itu, orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya kepada warta yang dibawa Yesus. Kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Namun, untuk mencapai masa depan yang demikian diperlukan perjuangan. Itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Seluruh hidup Yesus sampai ia mengorbankan hidupnya di kayu salib adalah untuk mewujudkan kerajaan Allah, sehingga orang benar-benar mengalami damai sejahtera
sukacita, keadilan, dan kebenaran. Perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya dan kita semua untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sungguh-sungguh meraja. Anak-anakku sekalian yang terkasih, demikian materi kita kali ini. Semoga sungguh bermanfaat bagi kita semua. Terlebih kita juga diutus untuk ikut serta mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Untuk penugasan seperti biasanya, mohon ditulis di buku tugas dengan menjawab soal-soal berikut ini. Pertama, jelaskan situasi bangsa Israel pada zaman Yesus. Situasi sosial politik, situasi sosioekonomi, situasi sosio kemasyarakatan, dan situasi sosio religius. 2. Sebutkan paham-paham kerajaan Allah dan apa arti kerajaan Allah menurut paham-paham tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan arti kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Anak-anakku sekalian yang terkasih, demikian pendalaman materi kita kali ini. Dan sebagai tanda syukur, mari kita kembali hening sejenak. Kita akan akhiri pembelajaran ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan syukur kepadamu karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga pendalaman materi kali ini sungguh berguna, bermanfaat bagi kami. Semoga kami sebagai murid-murid-Mu juga siap untuk mewartakan kerajaan Allah melalui kasih dan hidup kami setiap hari. Kiranya Bapa, seluruh doa dan rencana tugas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.